Halo sahabat SCTV, perkenalkan nama aku Di Febrianti, Iswandari dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Dan saya dari kelas 06 HUKP 005 dan saat ini sedang melakukan kegiatan PKM atau pengabdian masyarakat di SMKN 3 Kota Tangerang Selatan. Kalau mau ikut keseruannya, yuk ikuti aku. Nah, PKM yang kami laksanakan berada di ruang kelas 11 OTKP 1 SMKN 3 Kota Tangerang Selatan. Nah, materi yang kami bawakan yakni bertema perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, dan beranggotakan 6 kelompok. PKM ini dihadiri oleh anggota OSIS SMKN 3 Kota Selatan dan siswa lainnya. Pada episode kali ini, Ruang Mahasiswa akan menghadirkan sebuah tayangan terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa semester 6 Program Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023 di SMK Negeri 3 Tangerang Selatan yang berada di Jalan Raya Puspitek, Perum Puri Serpong, Setu. Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh siswa yang terdiri dari kelas 11 dan 12. Kegiatan PKM ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar terkait fungsi dan guna hukum dalam kewirausahaan. Para mahasiswanya yang menjadi pemateri sudah menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan dan tentunya sudah melalui penilaian oleh dosen pengampu atau pendamping. Sekiranya ada 6 materi yang disampaikan kepada siswa SMK Negeri 3 Tangerang Selatan. Materi pertama adalah perlindungan hukum digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta. Aku akan jelasin tentang pengertian mengenai ilustrasi digital, dasar hukumnya, jangka waktu perlindungannya, dan mungkin nanti ada sesi pertanyaan jawaban di akhirnya. Oke, sebelumnya mungkin pada bertanya ya, tadi itu haki itu apa sih Kak? Tadi kan haki sudah dijelaskan oleh Kak Bulan dan Kak Sinta ya. Mungkin di sini aku akan jelasin lebih ke secara garis besarnya. Hak kekayaan intelektual itu sebenarnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Dan itu ruang lingkupnya itu luas sekali dan banyak sekali. Tapi aku di sini bakal bahas tentang hak cipta. Hak cipta itu apa sih Kak? Hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan. Jadi kalau kalian udah membuatkan sesuatu, apalagi kalau animasi kan suka gambar ya, gambar entah itu bebek atau kartun, komik, nah itu masuknya ke hak cipta. Nah, ilustrasi digital ini itu teknik yang menggambar yang memanfaatkan perangkat lunak komputer. Mungkin teman-teman di sini yang animasi kalau gambar pakai apa? Photoshop atau apa? Vista. Oh, ini dulu aku tuh pakai ini apa namanya storyboard ya. Nah, itu aku pernah kayak gitu. Terus kira-kira gambarnya udah gambar apa aja nih? Yang paling keren nih? Yang menangin lomba atau pernah ikut lomba? Ada. Oh, beda jurusan ya, udah nggak apa-apa. Oke, di next. Oke, undang-undang nomor 20 tahun 2014 ini tentang hak cipta di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi ilustrasi digital. Ilustrasi digital ini merujuk pada karya yang dibuat atau dihasilkan secara digital. Jadi kayak gambar komik gitu ya. Terus undang-undang ilustrasi digital itu dianggap sebagai karya yang dilindungi. Jadi kalau teman-teman gambar sesuatu dan nggak mau gambarnya dipakai orang, itu kalian bisa daftarkan di hak cipta. Tadi pendaftarannya sudah dijelaskan oleh Kak Sita ya. Lalu hak ini merupakan mencakup hak yang mengandalkan atau membuka dan mendistribusikan ilustrasi. Di sini itu dijelaskan setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, apalagi tentang penggunanya ya. Terus Materi kedua, perlindungan hukum terhadap konsumen pada kegiatan jual beli melalui e-commerce. Teman-teman semua yang di kelompok di pemateri 1 sampai 3 tadi kan menjelaskan tentang hasil dari produksinya. Jadi ngebahas tentang e-commerce-nya itu sendiri. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi dong dengan kata e-commerce ya nggak sih? Ya. Pasti di sini
kalau misal mau beli apa-apa juga lebih sering pakai e-commerce ya kan? Nah, perkembangan teknologi ini yang menyebar dengan begitu luas di kalangan masyarakat menjadikan semua kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat menjadi mudah dan praktis dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga pasti pada ngerasain gimana gampangnya kita kalau misal mau ngapa-ngapain, kalau misal mau beli barang sambil rebahan, tinggal scroll-scroll aplikasinya, terus pesen lalu bayar gitu kan, tinggal gitu aja, nanti pesenannya itu udah diantar sama kurirnya, gitu nggak sih? Nah, apakah semua barang yang dibeli secara online ini melalui e-commerce selalu sesuai dengan dengan deskripsi yang ada? Biasanya, lantas gimana sih kalau misal barang yang datang ini gak sesuai dengan foto dan deskripsi yang dicantumkan? Kalau biasanya tuh, kalau bahasa kita, ekspektasi sama realitas suka beda. Gitu. Di Indonesia sendiri itu dibahas mengenai hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tepatnya di pasal 4, yaitu yang pertama, hak atas konsumen itu punya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang dan atau jasa. Jadi di sini konsumen itu punya hak buat menggunakan atau memakai barangnya secara nyaman dan tidak berbahaya. Kemudian yang kedua ada hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Nah, balik lagi, jadi konsumen itu punya hak buat dapat barang sesuai sama deskripsi yang udah dijelasin di toko tersebut. Kemudian yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Nah, ini masih berhubungan sama poin sebelumnya di mana konsumen punya hak buat dapat informasi yang sesuai dengan apa yang ada di deskripsi tersebut. Kemudian ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Jadi konsumen juga punya hak buat didengar nih keluhannya apa tentang barang tersebut. Kemudian ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi advokasi di sini itu
Kegiatan berikutnya masih terkait pemaparan materi dari mahasiswa hukum semester 6, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap cosplay, terhadap hak cipta karakter animasi dan komik. Berikutnya adalah pemaparan materi mengenai perlindungan hukum terhadap remaja pelaku industri kreatif di era digital. Materi-materi yang dipaparkan ini sudah melalui seleksi yang disetujui oleh dosen pendamping, karena materi yang dipaparkan berhubungan langsung dengan keadaan dan hal-hal yang sedang viral saat ini, jadi tentangnya siswa akan lebih ingin mendengarkan materi tersebut. Itu khususnya tentang perlindungan hukum cosplay terhadap hak cipta karakter animasi dan juga komik. Nah, di sini aku mau tahu dong, ada yang dari jurusan animasi nggak? Ada nggak? Atau kalian bukan dari jurusan animasi, tapi kalian suka baca komik atau suka ngedesain tentang karakter animasi dan juga komik? Siapa nih? Apa namanya? Siapa namanya? Hah? Namanya Bintang. Oke. Di sini kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Jadi kita belajar bareng-bareng dan kita ada dua poin penting. Ada dua poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak cipta atas karakter animasi dan juga komik. Lalu yang kedua, apa aja sih hambatan yang ditemui dalam rangka perlindungan hukum karakter animasi dan komik pada cosplay terkait undang-undang hak cipta. Nah, di sini kalian tahu nggak sih cosplay itu apa? Cosplay apa? Tahu nggak? Tahu? Apa? Apa ada lagi nggak? Kamu nggak usah malu-malu, hah? Aku juga bukan ibu, tapi kita belajar bareng ya. Oke, slide dulu. Nah, di sini kita langsung bahas ke slide yang pertama, slide yang tentang bentuk perlindungan hukum, di mana pemerintah Indonesia ini telah meluncurkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di sini maksud dari undang-undang ini tuh ada ciptaan yang dilindungi. Nah, ciptaan apa aja sih yang dilindungi? Nah, ciptaan yang dilindungi ini adalah kayak ilmu pengetahuan, karya seni dan juga sastra. Nah, karena kita saat ini membahas tentang karakter animasi dan juga komik, maka kita akan membahas tentang makna satu gambar, di mana di sini telah diatur dalam pasal 40 huruf F Undang-Undang Hak Cipta, di mana di sini tentang makna satu gambar yaitu adalah motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur, warna-warna dan bentuk huruf indah seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya penciptaan sebuah karakter animasi dimulai dari sketsa gambar yang memerlukan beberapa tahap untuk bisa disebut sebagai karakter animasi. Jadi, sebuah karakter animasi itu memerlukan beberapa tahap dan tidak cuma sekedar sketsa gambar itu disebut dengan karakter animasi. Oke, lanjut. Nah, di sini apa aja sih sebenarnya tujuan dari perlindungan hukum karakter animasi dan komik pada cosplay terkait undang-undang hak cipta? Nah, di sini ada Bagaimana sih perlindungan hukumnya? Gitu. Karena setiap apa yang kita ciptakan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat erat kaitannya dengan hukum. Ya. Kalau misal ini singkatnya atau sederhananya sangat erat dengan aturan, norma yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mengatur berkaitan dengan kegiatan kita seperti itu. Boleh dilanjutkan? Nah, di sini sebelum kita masuk pada perlindungan hukumnya itu seperti apa, ya terlebih dahulu akan saya jelaskan berkaitan dengan industri kreatif, kemudian perkembangan industri kreatif, ketiga ada remaja sebagai pelaku industri kreatif, dan yang keempat kaitannya dengan era digital itu seperti apa, kemudian permasalahan remaja sebagai pelaku industri kreatif, dan yang terakhir berkaitan dengan perlindungan hukumnya seperti apa. Seperti itu. Ini merupakan satu rangkaian kesatuan ya. Kalau misalnya nanti waktunya tidak cukup, boleh diajukan pertanyaan saja. Nah, sebelum memulai materi, di sini saya punya quotes untuk teman-teman sekalian untuk SMP 3 ya. Habiskanlah waktumu untuk menjelajah dunia dan berkarya. Ingat kamu hanya menjalani masa muda ini satu kali saja. Quotes ini bukan cuma
saya ya. Seperti itu. Teman-teman pasti akan mengerti maksud dari pos ini setelah mendengarkan materi dari saya. Boleh dilanjutkan kan? Nah, industri kreatif itu apa? Ya, saya jelaskan sedikit. Tentunya untuk memahami sebuah frasa atau kalimat kita perlu memahami makna katanya itu seperti apa terlebih dahulu. Ini saya sudah kutip dari KBBI bahwa industri itu adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Kemudian kreatif itu adalah satu memiliki. Dan dua materi terakhir mengenai perlindungan hukum pemegang hak desain industri dan aturan hukum terhadap desain industri modifikasi motor kostum. Ingin berterima kasih kepada teman-teman semua atas antusiasnya untuk telah hadir luar biasa dan keren banget karena kalian telah menghadiri acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh kampus kebanggaan kami. Dan juga saya nggak lupa nih, saya mau apresiasi tentang fasilitas sekolah SMK 3 Negeri Kota Tangsel. Keren banget, kelasnya berwarna, lantainya bersih. Tepuk tangan buat SMK 3 Kota Tangsel. Oke, sama-sama. Nah, hadirnya saya di sini untuk memberikan sedikit ilmu yang telah saya dapat selama 3 tahun kuliah di UNPAM. Nah, temanya itu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman jangan bingung karena nantinya satu persatu akan saya jelaskan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, boleh di slide materinya. Nah, yang akan kami bahas itu adalah mengenai apa sih desain industri itu, kemudian bagaimana langkah mendaftarkan hak desain industri, kemudian yang terakhir bagaimana sih negara memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri. Nah, sebelum kita memasuki desain industri itu sendiri, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu hak kekayaan intelektual. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya ya, sangat bagus sekali. Tapi pada intinya hak kekayaan intelektual atau HKI itu adalah kepunyaan atau menjelaskan aturan hukum terhadap desain industri atas modifikasi motor custom. Jadi di sini ada yang modifikasi motor kan nih? Ada yang tahu nggak apa itu desain nih? Coba, ada yang tahu nggak? Jadi secara umum itu pengertian desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen atau struktur. Desain industri ini diketahui secara pasti mengenai pemaknaan desain industri bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada pasal angka 1 yang menjelaskan suatu kreasi baik terdiri dari konfigurasi, komposisi, bentuk warna atau garis atau warna dan garis atau gabungan keduanya, yang mana bentuknya dapat dikategorikan 2 dimensi atau 3 dimensi yang memberi kesan estetis yang berguna. Selanjutnya ada pendaftaran desain industri. Untuk dapat melakukan perlindungan pada desain industri ini, hal ini diatur kembali pada Undang-Undang Desain Industri, di mana memiliki prinsip yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam melakukan pendaftarannya ada bagian-bagian yang harus dipahami. Ada yang tahu nih apa aja nih yang perlu didaftarin? Yang pertama ada kudu ke Direktorat Jenderal API akan mengeluarkan sertifikat desain industri terhitung dalam jangka waktu 30 hari sejak waktu pengumuman berakhir. Namun bila adanya keberatan, kesempatan akan diberikan dalam waktu paling lama 3 bulan kepada pemohon untuk melakukan
tanggahan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Ditjen. Jadi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2005 ini tentang pelaksanaan undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dengan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, Pengabdian kepada masyarakat ini adalah kegiatan rutin dari mahasiswa semester 6 Universitas Pamulang. Karena pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dari Tridharma perguruan tinggi. Tentunya setelah memaparkan materi, siswa juga dipersilakan untuk bertanya. Hiburan pun dilakukan untuk membuat suasana lebih hidup dan tidak jenuh. Kucuk, makan. Kucuk.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Firmansyah. Di sini saya bertugas sebagai Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan PKM ini, kita di SMK 3 ini khususnya banyak para siswa-siswi yang akan berkecimpung di dunia industri dan kreatif. Seperti ada jurusan animasi yang akan menghasilkan karya. Maka dari itu, kami melaksanakan PKM di sini untuk memperkenalkan perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh siswa-siswi jika terjun dan jika mendesain suatu karya tersebut. Nah, untuk materi-materi yang disampaikan di sini ada 6 materi. Untuk highlight-nya ada tentang desain industri, tentang pengenalan haki itu sendiri, tentang industri kreatif, tentang e-commerce, tentang cosplay, dan tentang motor racing. Ya, yang diharapkan dari materi ini yaitu untuk para siswa mengenal perlindungan hukum yang akan didapatkan, dan para siswa tidak takut untuk menjadi kreatif, tidak takut bahwa karyanya akan dijiplak oleh orang lain, akan dipakai oleh orang lain dengan sewenang-wenang. Oke, ada thanks buat penelitiannya. Ya. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia dan jajaran divisi yang terlibat dari kemarin, dari 1 minggu yang lalu, yang akhirnya mensukseskan acara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat untuk keberhasilan acara ini. Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berakhir di sekolah tujuan, mahasiswa akan kembali ke kelas untuk mengevaluasi hasil dari PKM tersebut. Semoga PKM yang dilakukan ini dapat berdampak positif bagi SMK Negeri 3 Tangerang Selatan. Nah, tadi teman-teman sudah menyaksikan keseluruhan acara PKM ya kan? Dan jangan lupa saksikan acara PKM ini di program Ruang Mahasiswa di channel YouTube Sasmita Jaya TV. Dan jangan lupa like dan subscribe. Aku dari tim SCTV dan tim PKM undur diri dulu. Bye-bye.